Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita telah diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka sosialisasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif CGP Angkatan 7. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang hadir pada hari ini dan anak-anak didik yang juga sempat hadir pada hari ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah untuk memulai acara kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita ke acara intinya. Yang pertama, sambutan dari kepala sekolah yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Romlah SPD. Kepada Ibu, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat atau di dalam ruangan kelas 6 kita ini. Puji syukur juga kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita hari ini sempat diberi kesempatan untuk menghadiri atau menyaksikan guru-guru hebat dari SD kita pada khususnya malam ini ya, dalam rangka sosialisasi AKSI nyata 1C4 CKP Angkatan 7. Kami sebagai mewakili kepala sekolah di sini mendukung dengan sebaik-baiknya, memfasilitasi juga dengan seadanya. Jadi di sini saya tidak panjang lebar untuk mengikuti acara ini beserta guru-guru hebat dengan guru-guru hebat sekalian di sini yang kemudian juga dengan anak-anak didik sekalian. Untuk acara ini saya akhiri sampai sini. Kami ucapkan selamat melaksanakan untuk kepada Ibu Eka, kepada Ibu Eka ya. Saya akhiri juga sambutan saya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita langsung ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Septiawati SPDGR. Kepada Ibu, dipersilakan. Oke, moderator, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dan anak-anak didik sekalian yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Eka Septiawati SPDGR. Ya, jadi GR itu gelar ya Bapak Ibu. Saya berdiri di sini dalam rangka sosialisasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Adapun saya berasal dari SD Negeri 14 Sumerokan di Desa Payangus. Ya, jadi setelah kami mempelajari modul 1.4 dari pendidikan CGP, kami disuruh untuk melaksanakan sebuah aksi nyata berupa sosialisasi mengenai apa itu sih budaya positif. Jadi topik yang akan kita bahas ya pada hari ini yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5. Posisi kontrol.
Yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Nah, ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Iya, tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Iya, setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Iya, setuju. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apa makna budaya positif? Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan di sekolah kita ini? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi itu mengenai budaya positif. Selanjutnya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selama ini kita sering mendengar nama Ki Hajar Dewantara. Selama ini kita hanya tahu Ki Hajar Dewantara itu Bapak Nasional, Bapak Pendidikan Nasional. Tapi kita selama ini belum begitu memahami apa saja filosofi pendidikan yang sudah beliau berikan kepada Indonesia ini. Yang pertama, bukan tabula rasa. Selanjutnya, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Semua anak itu memiliki bakat yang unik. Ya, jadi kita tidak bisa menyamakan antara anak yang satu dengan anak yang lain karena mereka bakatnya pun berbeda. Yang selanjutnya, budi pekerti. Tugas kita sebagai guru adalah menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Anak yang bakatnya di bidang menyanyi, kita paksa dia di bidang matematika, tentu dia tidak akan bahagia karena itu bukan bakat dia. Ya, tugas kita sebagai guru hanyalah menuntun dia untuk menemukan bakatnya dan mendalami bakatnya. Selanjutnya, guru itu ibarat petani dan anak ibarat biji jagung. Kita itu petani, anak itu biji jagungnya. Kalau kita tanam dengan baik, kita sirami, kita pupuk dengan baik, maka anak-anak didik yang kita didik ini akan menjadi anak yang cerdas dan berkarakter. Ya, sama seperti kita menanam jagung. Sudah kita tanam, tidak pernah kita siram, tidak pernah kita pupuk. Tapi kita mengharapkan anak itu menjadi anak yang profesional, anak yang cerdas berkarakter. Kira-kira mungkin atau tidak? Ya, sulit sekali. Ya, selanjutnya kodrat alam dan kodrat zaman. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru menghadapi murid. Perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Ada Anda dan teman Anda. Misalnya sobeklah secari kertas, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ya, ada secari kertas, kita tuliskan di sini sesuatu yang sangat berharga menurut kita. Nah, setelah itu kita kepal. Nah, ini kita nih. Ya, kita kepal gini. Nah, di tangan B, ini adalah teman kita. Teman kita ini berusaha sekuat mungkin untuk membuka kepala kita ini. Dia kepo. Dia berusaha untuk memarah kita, membentak kita, menghajar kita, mungkin untuk memaksa kita untuk membuka kepala kita ini. Kira-kira kita buka atau enggak? Iya, tidak. Karena kita punya kontrol atas diri kita sendiri. Ya, mau apapun yang dilakukan orang terhadap kita, ini punya kita ini. Ini rahasia kita, ini tekad kita. Teman orang lain gak berhak mengatur kita. Ya, itu namanya kegiatan kepala tangan. Perubahan paradigma
paradigma, teori kontrol, teori pilihan atau ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi itu hanya ilusi. Jangan mentang-mentang kita lebih dewasa daripada murid kita, terus kita berhak memaksa mereka. Itu tidak benar. Apakah makna disiplin? Nah, jadi kita sering dengar, anak-anak kita harus disiplin. Disiplin ya anak-anak. Ya, mungkin anak-anak juga sering dengar bapak ibu guru ngomong, ayo anak-anak harus disiplin. Apa sih bu disiplin itu? Apa sih pak disiplin itu? Jadi disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Sampai saat ini kebanyakan anak-anak itu disiplin karena merasa takut dengan hukuman. Ya anak-anak? Iya, anak-anaknya ngaku ya. Iya, jadi banyak sekali sampai sekarang anak-anak itu menjalankan sebuah disiplin karena takut akan hukuman, bukan karena kesadaran diri. Sebenarnya sebuah disiplin itu kalau dijalankan dengan kesadaran diri, kayak anak-anak nih, saya harus bangun pagi, saya harus sholat subuh. Ya, supaya apa? Melatih diri menjadi lebih baik lagi. Ya. Nah, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Dari tadi saya sebut-sebut nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, setiap perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki suatu tujuan. Ya, dan itu benar. Setiap apapun yang kita lakukan pasti ada tujuan kita melakukan hal tersebut. Ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diane Gosset tahun 1998. Adapun nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang baru digembor-gemborkan saat ini ya. Sekarang setiap sekolah disuruh menerapkan profil pelajar Pancasila. Kita pun masih bingung apa itu profil pelajar Pancasila. Jadi kita menciptakan anak-anak yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Selanjutnya mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi kita sebagai guru mulai dituntut untuk mendidik anak-anak menjadi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia ada 3 di sini yang saya tulis. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Itu tujuan disiplin positif ya anak-anak, Bapak Ibu sekalian. Seperti yang saya bilang tadi,
Sebuah disiplin itu kalau kita mulai dari diri sendiri, ya pasti akan terasa lebih mudah. Mulailah dengan tujuan untuk menghargai diri kita sendiri. Saya tidak boleh mencuri, bukan karena takut dimarah orang tua, bukan karena takut dimarah guru ya anak-anak, tapi karena kita menghargai diri kita sendiri. Kita orang baik, ya, kita orang baik. Maka kita harus menerapkan disiplin untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, ini adalah gambar Ki Hajar Dewantara ya anak-anak. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ini diambil dari Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Mereka, cetakan kelima tahun 2013, halaman 469. Ya, itu jadi dikutip dari buku Ki Hajar Dewantara. Nah, berikutnya dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu, untuk memenuhi suatu tujuan tertentu, dan orang yang meminta membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan itu menurut Alfie Kohn pada tahun 1993. Ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hukuman. Nah, ini adalah bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, secara pribadi, bisa juga beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada progres. Nah, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka, kemarin saya perhatikan, nah dalam nilai kebajikannya rasa empati itu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi kita sebagai guru bisa bilang, kemarin ibu perhatiin rasa empati kamu besar sekali pada saat menolong murid baru yang ada di kelas kita. Itu bisa kita berikan pengakuan atau apresiasi kepada murid yang melakukan kebaikan. Jadi murid itu merasa dihargai. Ya. Selanjutnya, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, itu juga bisa diberikan. Selanjutnya, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi misalnya ada murid yang kita lihat dia mengutin sampah tanpa kita suruh. Itu harus diberi apresiasi atau sebuah penghargaan agar dia merasa, oh berarti ibu perhatiin saya gitu. Ya. Nah, tindakan guru. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ya, jadi berbeda tuh hukuman dan konsekuensi. Misalnya nih ada anak-anak disuruh mencatat 100 kali di dalam buku tulisnya kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, itu menurut Bapak Ibu itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Iya, itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Iya, itu juga hukuman. Ya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, jadi itu juga hukuman. Jadi ternyata kita lebih sering menghukum. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, itu konsekuensinya. Jadi anak-anak ya, misalnya nih kalian nih coret-coret tugas teman dan kalian harus ganti kertasnya dengan kertas yang baru. Itu konsekuensi namanya. Karena kalian sudah berbuat, kalian juga harus bertanggung jawab, gitu ya. Iya. Nah, selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Nah, anak ya, misalnya kalian nih lagi nulis nih, nggak sengaja kesenggol botol teman, jadi botolnya tumpah nih di meja. Siapa yang harus bersihin? Kalian atau orang lain?
Iya, kalian. Karena itu konsekuensi yang harus kalian jalani. Apa yang kalian perbuat, itu yang harus kalian pertanggungjawabkan, ya. Nah, selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, nanti kita lihat jawabannya. Ada jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Oke, kita cek jawaban kita. Jawabannya benar? Iya, ini jawaban 3 lagi. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi, tentu dari pertanggungjawaban perbuatan kita. Ya, nah, hukuman itu membuat anak merasa sakit, baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi anak-anak bakal ingat, ya Allah, ibu itu pernah joget aku. Ingat nah, aku sekarang nggak SMP dicobet ibu itu di sini nah, no sakitnya. Murid akan ingat, ya, bahkan sampai SMP, sampai SMA, mungkin sampai dia lulus, dia ingat. Fisiknya masih diingat, sakit, merah, telinganya tadi, dan hatinya pun masih ingat, mungkin dendam. Ya, tapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek, sebentar aja dia nggak nyaman, ya itu, tapi kita perlukan karena kita menuntut dia untuk bertanggung jawab. Hukuman itu anak benci disiplin, ya karena anak-anak nggak suka disiplin dengan hukuman, mereka takut, ya. Tapi kalau konsekuensi anak-anak jadi menghargai disiplin. Hukuman itu berupa paksaan, konsekuensi itu berupa stimulus atau tanggapan. Selanjutnya, hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak dibuat tak nyaman, diasingkan untuk sementara saja, time out. Ya, tapi kalau hukuman tadi, misalnya di kelasnya ada yang kehilangan pena, nah temannya tadi yang kehilangan pena udah nangis saja. Anak-anak tadi karena dia tahu akan dihukum, dia pasti berbohong. Itu sering kita alami di kelas. Bu, bukan aku gitu. Ya karena dia tahu dia akan dihukum, makanya dia akan menyembunyikan kesalahan mereka. Ya, beda kalau kita lakukan konsekuensi. Nah, ini selanjutnya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu pemikiran Gosen tahun 2004. Nah, jadi ada restitusi setiap kesalahan murid yang ada di kelas. Mungkin ada murid yang sering terlambat, itu nanti perlu dilakukan restitusi atau segitiga restitusi. Nah, ini ada identitas gagal, ada identitas sukses, ada hukuman dari identitas gagal. Sedangkan identitas sukses ada konsekuensi dan restitusi. Itu perbedaannya antara hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, sedangkan restitusi itu merupakan pilihan yang kita sendiri tentukan. Ya, ada tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang apabila dia diberi hukuman. Sedangkan konsekuensi, murid merasa tidak nyaman itu hanya dalam jangka waktu pendek. Ya. Nah, untuk restitusi kita menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Jadi restitusi itu lebih positif.
Nah, hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Nah, tapi kalau restitusi, anak yang menjadi korban itu mendapatkan ganti. Itu perbedaannya. Murid akan tersakiti dari hukuman itu. Dari konsekuensi murid dibuat tidak nyaman, sedangkan restitusi murid mendapatkan penguatan. Ya, sampai yang paling bawah, dari sebuah hukuman murid akan membenci peraturan, sedangkan konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan, dan restitusi murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Itu perbedaannya. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak yang berbuat salah itu setelah kita lakukan nanti restitusi, dia tidak lagi merasa dikucilkan, tapi dia bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Sekarang kita bahas mengenai keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, itu ada gambarnya. Peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, budaya positif. Peraturan kelas ternyata lingkupnya lebih kecil daripada keyakinan kelas. Peraturan kelas membuat anak mematuhinya dengan terpaksa. Tapi kalau keyakinan kelas itu, Bapak Ibu, peraturan yang kita buat dengan kesepakatan bersama. Ya, dengan adanya keyakinan kelas, kita akan mempunyai lingkungan yang positif dan budaya positif. Itu semua awalnya dari peraturan kelas. Nah, di sini ada peraturan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nanti kita cek, itu sebenarnya keyakinan atau bukan. Nah, ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu ternyata keyakinan kelas dalam bentuk tanggung jawab. Jadi nanti kita buat tuh, anak-anak, mari kita buat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu peraturan yang kita buat bersama anak-anak dan harus dipatuhi dalam lingkup kelas yang kita didik. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu adalah sebuah keyakinan kelas dalam bentuk menghormati orang lain. Ya. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Karena misalnya kita sudah mengajar di dalam kelas dan ada anak yang baru datang, kita terganggu atau tidak? Terganggu ya. Nah, makanya perlu kita buat sebuah peraturan keyakinan kelas itu. Yang selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Itu sebuah keyakinan kelas dalam bentuk keselamatan menghormati orang lain.
Dilarang menggunakan narkoba, itu bentuk keyakinan kelas dalam bidang kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, dan bentuk kesabaran. Gunakan masker, itu untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Nah, ini contoh penerapan pada saat membuat keyakinan kelas. Jadi kita tempel karton besar, kita bagiin anak-anak kertas kecil-kecil. Anak-anak, coba buat peraturan apa yang ingin kalian terapkan di kelas. Jadi kita ajak anak-anak sama-sama untuk buat peraturan. Jadi mereka yang buat, nanti kita pilih tuh. Kita pilih mana yang mau kita sepakati, mana yang mau kita pakai. Jadi nggak perlu kita pakai semua tulisan mereka. Murid kita ada 30 peraturan yang mereka buat. Nggak perlu kita terapkan semua. Kita pilih mana yang menurut kita urgent, mana yang menurut kita paling penting untuk diterapkan saat ini. Itu contoh penerapan membuat keyakinan kelas. Ini keyakinan di kelas 6. Ini contoh keyakinan di kelas saya yang sudah saya buat. Ada 4. Yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan. Jadi bukan hanya tugas temannya yang piket untuk menjaga kebersihan, tapi tugasnya sama-sama. Ya, yang kedua, bersikap sopan dan menghormati guru. Anak-anak, misalnya bertemu guru atau orang yang lebih tua, silahkan bersikap sopan. Misalnya ketika mau lewat di depan guru, tundukkan sedikit kepalanya, itu lebih sopan. Yang ketiga, saling peduli dan menghargai antar teman. Bu, saya nggak mau temenan sama dia bu hitam, saya bu putih gitu. Ya, jadi kita latih anak-anak untuk peduli dan menghargai sesama temannya. Aktif mengikuti pelajaran di kelas. Ada anak-anak tertentu yang misalnya nggak suka dengan pelajaran kita, mereka sering keluar. Bu, ke WC, bu izin ke belakang. Itu sebenarnya bukan ke belakang beneran, tapi mereka itu malas ngikutin pelajaran kita. Makanya perlu kita buat keyakinan kelas seperti ini. Nah, anak-anak, kamu sudah membuat peraturan itu, jadi kamu harus mematuhinya. Ya, itu contoh keyakinan kelas. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan kebebasan. Nah, ini ada soal. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Nah, ini jawabannya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang dipenuhi Agus. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tua tidak membawakannya bekal makan siang, berarti dia butuh bertahan hidup. Makanya dia minta makanan temannya dengan paksa. Apabila jawaban Agus karena dia senang, temannya jadi memperhatikan dia, berarti dia butuh cinta dan kasih sayang. Berarti mungkin anak itu di rumah kurang perhatian. Makanya apabila ada anak yang, kok anak ini nakal sih? Kita perlu telusuri sebenarnya anak ini di rumah seperti apa. Kebanyakan anak yang melampau nakal itu di rumah dia kurang perhatian, kurang kasih sayang orang tua. Makanya dia mencari kasih sayang di tempat lain. Dia melampiaskan dengan cara bikin onar, ya, digangguin temen, ya, itu berarti dia butuh cinta dan kasih sayang.
Selanjutnya, apabila jawaban Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti dia butuh penguasaan. Ya, minta omongan preman berarti si Agus itu. Apabila jawaban Agus karena dia bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, berarti dia butuh akan kebebasan. Dan apabila jawaban Agus karena dia iseng dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, berarti dia butuh akan kesenangan. Sekarang 5 posisi kontrol. Yaitu 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada sebagai penghukum, ada membuat orang merasa bersalah, ada sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ya, apabila kita misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti anak murid, itu berarti kita sebagai penghukum. Tapi apabila kita misalnya mengatakan seharusnya ibu kecewa loh sama kamu, nah itu berarti kita itu membuat si anak merasa bersalah. Berarti posisi kita masih di situ. Nah, apabila kita sebagai teman, kita membuatkan alasan untuk murid, misalnya, ayolah lakukan ini demi ibu ya, gitu. Nah itu berarti posisi kita sebagai teman terhadap si anak yang melakukan kesalahan. Misalnya sebagai pemantau, apa peraturannya? Nah itu berarti posisi kita itu sebagai pemantau. Nah sebagai manajer nih, ya, identitas berhasil atau sukses kontrol diri itu sebagai manajer, itu yang paling bagus. Ya, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, jadi itu posisi yang paling bagus, posisi sebagai manajer. Nah, ini ada pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan ini demi ibu ya. Lakukan ini demi bapak ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Nah itu siapa sih yang mengatakannya? Posisinya di mana? Nah, nih apabila kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, berarti posisi kita itu membuat orang merasa bersalah. Apabila kita berkata, kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti itu posisi kita sebagai penghukum. Ya, sedangkan apabila kita mengatakan, ayolah, lakukan ini demi bapak ya, nah berarti kita itu menganggap murid itu sebagai teman kita. Gitu. Nah, kalau kita ngomong, kamu mau nggak dapat stiker bintang hari ini? Nah, itu berarti posisi kita masih di pemantau. Nah, ini manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Misalnya ada anak dipecahin pot bunga. Pot bunga itu baru dikumpulkan murid-murid kelas lain beberapa hari yang lalu. Ini ada si anak baduk, datang-datang ditendangnya pot bunga itu pecah. Nah, kita bisa melakukan pernyataan yang sesuai dengan posisi manajer. Bagaimana kamu selesaikan masalah yang sudah kamu buat ini? Ya, jadi suruh si anak memilih tindakan apa yang akan dia lakukan. Sekarang segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang ketiga, menyampaikan keyakinan. Ya, ada kata-kata, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Ya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, itu bisa kita omongin untuk menstabilkan identitas. Misalnya ada anak nakal, kita panggil, ya, kita panggil, dudukin dulu, disapa dulu dengan benar. Setelah itu kita tanya, kita ceramahin dikit, kita ajak ngomong. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, ya. Nah, tapi kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan kesalahan itu, ya. Nah, setelah itu baru
Kita kan sudah punya nilai keyakinan kelas, nilai apa yang sudah kamu sepakati, gitu ya. Itu contoh-contoh tindakan kita dalam menghadapi segitiga restitusi. Berikut ada sebuah video mengenai skenario kasus segitiga restitusi. Ini kayaknya ada masalah di volume ya. Lakukan aja videonya. Jadi video itu saya jelasin aja. Ada salah satu murid saya bernama Adil. Anak itu sering sekali datang terlambat. Saya nggak mungkin marahin dia di depan anak-anak yang lain, ya, karena saya menghindari si anak itu merasa terkucilkan. Jadi saya panggillah anak itu dan saya selesaikan dengan segitiga restitusi. Dan alhamdulillah sekarang masalah itu selesai. Si anak jadi lebih rajin, lebih semangat datang sekolah, dan dia tidak pernah terlambat lagi. Itu contoh penyelesaian kasus segitiga restitusi. Ya, nah di sini ada contoh untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya dengan cara menstabilkan identitas. Si guru bisa berkata, anak-anak, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Nah, ini untuk validasi kebutuhan. Jadi, kita membantu murid mengenali basic atau need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, and survival. Si guru bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Itu bisa kita tanya, bisa kita berikan pernyataan-pernyataan seperti itu kepada murid. Sekarang menanyakan keyakinan kelas yang sudah saya bilang tadi, ya. Apa nilai yang kita percaya di kelas? Apa nilai yang sudah kita percaya di sekolah kita ini? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Misalnya ada anak nakal nih. Kita tanya ini, saya dapat murid tahun ini, murid yang luar biasa. Dia sering rokok, ya. Kalau kita kasih PR jarang keluar, kita marahin, dia tambah emosi. Jadi sampai-sampai saya panggil, sebenarnya kamu mau jadi murid yang seperti apa sih? Bu, saya nak lulus. Nah, kalau mau lulus, silakan belajar dengan rajin, patuhi peraturan yang sudah kita buat. Alhamdulillah, walaupun belum 100% si anak itu jadi baik, alhamdulillah sedikit demi sedikit dia mulai bisa mengikuti peraturan yang sudah disepakati di kelas, dan dia mulai bisa mengerjakan PR, mulai bisa rajin, ya, walaupun itu pelan. Ini ada intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Apakah kamu ingin berubah lebih baik? Apakah kamu saat ini
sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu yang saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Jadi misalnya ada anak yang luar biasa, Allahu Akbar, mungkin kita bisa berikan pertanyaan-pertanyaan ini kepada dia. Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai atau oke, gitu, ya? Kapan kamu siap untuk memulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa, gitu. Ya, mungkin si anak itu di rumah dia nggak bisa dapat tempat curhat, makanya dia cari tempat lain di sekolah dengan cara mencari perhatian guru. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Dan pertanyaan terakhir yang bisa kita berikan, apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Gitu. Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi si anak saya panggil sendiri, ya, dan saya berikan pertanyaan-pertanyaan sendiri. Dan si anak alhamdulillah jujur menjawab kenapa dia sering datang terlambat. Ternyata karena malamnya kelamaan main HP, malamnya kelamaan nonton, makanya bangunnya kesiangan terus dan jadinya datang ke sekolahnya terlambat terus. Nah, sekian pemaparan saya hari ini. Ini saya bersama teman-teman saya pada saat Loka Karya 1. Saya harap dengan kehadiran saya ada rekan-rekan lain yang mungkin berminat juga untuk mengikuti jejak kami untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah pemaparan materi dari Ibu Eka. Sekarang kita ke sesi tanya jawab. Hanya satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Eka yang telah memaparkan materi modul 1.4 yang saya rasa cukup menarik. Sehingga di sini saya ingin bertanya. Pertanyaannya di sini, mengapa segitiga restitusi itu penting? Terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Elnawani bisa langsung dijawab, boleh berikan? Baik, pertanyaannya sangat menarik ya. Mengapa segitiga restitusi itu penting? Ya, segitiga restitusi itu kita anggap penting untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, ya, dengan mengetahui sumbernya. Ya, kita bisa menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka setelah kita bimbing untuk memperbaiki kesalahannya, mereka itu bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Selama ini misalnya ada murid yang sering datang terlambat, kita hanya marahin dulu, terus kita marahin, besok datang terlambat kita marahin lagi, tapi kita nggak tahu sebenarnya apa sih alasan dia bangun terlambat itu. Atau mungkin ketika pagi dia datang terlambat itu karena nggak ada yang bangunin tidurnya. Bapaknya mungkin sudah berangkat kerja, ibunya juga berangkat kerja, dia di rumah sendirian, nggak ada alarm. Jadilah si anak sering bangun terlambat. Dan kita harus mencari solusi dari kesalahannya tersebut. Itulah gunanya segitiga restitusi. Sekian.
Demikian jawaban dari Ibu Eka, kembali pada Ibu Eka. Ya, terima kasih jawaban dari Bu Eka sudah saya pahami. Jadi di sini segitiga restitusi itu untuk mencari solusi dari permasalahan siswa ya Bu. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian dan anak-anak didik sekalian atas waktu yang sudah kalian berikan untuk mendengarkan pemaparan saya hari ini. Materinya pun sudah selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Demikianlah acara kita pada hari ini. Sosialisasi aksi nyata modus 1.4 budaya positif yang disampaikan oleh Bu Eka Setiawati SPDGR. Semoga yang kita peroleh pada hari ini akan bermanfaat untuk kita selaku para pendidik untuk menjadi lebih baik lagi dalam rangka mendidik anak didik kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil tau nggak kenapa ibu panggil di sini? Tidak tahu. Adil tadi berangkat ke sekolahnya jam berapa ya? Iya, jam 7.45. Sekolah kita masuk jam berapa? 7.30. Iya, jam 7.30. Nah, Adil tadi datang ke sekolahnya terlambat atau tepat waktu? Iya, terlambat. Ya. Nah, sekarang terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Iya, perbuatan yang tidak baik. Nah, jadi setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah, termasuk ibu juga pernah terlambat ketika menghadiri acara ya. Nah, tapi di sini ibu tidak akan mencari tahu siapa yang salah siapa yang benar. Di sini ibu hanya ingin mencari solusi untuk membantu Adil mengatasi keterlambatan Adil tadi. Nah, tapi Adil pasti punya alasan kenapa Adil itu terlambat. Coba cerita sama ibu. Karena apa? Iya, tidurnya kemalaman. Jam berapa tidurnya? 10. Aduh, malam sekali jam 10. Itu belajar atau ngapain? Main HP sama nonton TV. Iya, main HP sama nonton TV. Nah, jadi karena tidurnya kemalaman, terus bangunnya kesiangan. Iya, bangunnya kesiangan. Adil ingat nggak dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat? Ya. Apa itu? Disiplin dan tepat waktu. Iya, disiplin dan tepat waktu. Nah, sekarang Adil yakin nggak kalau disiplin dan tepat waktu itu penting untuk kita? Yakin. Nah, sekarang apa yang harus Adil lakukan agar datang ke sekolahnya tidak terlambat lagi? Agar si Adil ini bisa tepat waktu dan disiplin. Menyalakan alarm dan tidur lebih awal. Iya, dan tidurnya lebih awal. Nah, tidur lebih awalnya kira-kira jam berapa tuh? Jam 8. Iya, jam 8 ya. Kalau sebelumnya kamu tidur jam 10, berarti sekarang tidurnya jam 8. Jam 8. Terus kemudian apa lagi tadi? Pasang alarm. Iya, pasang alarm. Nah, nanti kalau kamu mau memasang alarmnya hidupkan sebelum subuh supaya kamu juga bisa melaksanakan sholat subuh ya. Iya. Nah, sekarang kamu sudah tahu apa yang harus kamu lakukan. Kapan Adil akan melakukan hal-hal yang Adil bicarain tadi? Mulai hari ini. Iya, mulai hari ini. Nah, berarti kamu hari ini akan melakukan mulai dari bangun lebih awal, mulai dari menghidupkan alarm dan sholat subuh ya, agar bisa menjadi anak yang disiplin dan tepat waktu. Adil bisa ya. Ibu yakin kamu akan menjadi anak yang lebih soleh lagi, anak yang lebih baik lagi, lebih disiplin dan tepat
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adil. Saya senang sekali melakukan praktik segitiga restitusi. Saya diajari mencari solusi dari masalah saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.